Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Fadila, kelas A617 NPM 236. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Pengaruh penggunaan gadget terhadap hasil belajar siswa kelas 6 di masa pandemi COVID-19 di SD Muhammadiyah Wirobelajan 1. Yang terhormat, Dr. Setio Eko Atmojo MPD, dan yang terhormat, Dr. Diniati Gularso MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah seminar pendidikan. Di sini, yang pertama saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Wabah coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang telah melanda 215 negara di dunia memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan, khususnya sekolah-sekolah terutama sekolah dasar. Untuk melawan COVID-19 sendiri, pemerintah telah melarang untuk berkerumun, pembatasan sosial atau social distancing, dan menjaga jarak fisik atau physical distancing, memakai masker, dan selalu cuci tangan menggunakan sabun cuci tangan. Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah telah melarang perguruan tinggi dan sekolah-sekolah untuk melaksanakan perkuliahan tatap muka konvensional dan memerintahkan untuk menyelenggarakan pembelajaran secara daring. Nah, di sini saya menarik judul proposal ini dikarenakan di SD Muhammadiyah Wirobelajan 1 ada salah satu siswa kelas 6 ditanya dengan teman saya mengenai pembelajaran daring, dan dia berkata tidak menyukainya. Kemudian setelah melaksanakan pembelajaran bergilir, ada siswa yang sedang bermain gadget. Kemudian saya tanya apa yang sudah diajarkan, tetapi siswa tersebut tidak paham apa yang telah diajarkan oleh guru. Nah, dari sini saya menarik kesimpulan gadget sangat berpengaruh dengan hasil belajar siswa, apalagi di masa pandemi seperti ini. Tidak hanya itu saja, saat pas atau ujian semester dilaksanakan oleh pihak sekolah dan pengambilannya drive thru, ada salah seorang wali murid yang tidak mengetahui ada tugas atau tidak, seperti itu. Nah, dari sini saya juga menarik kesimpulan jika komunikasi orang tua dan anak juga harus baik, karena ada yang sudah diizinkan membawa handphone sendiri, ada yang belum diizinkan. Jadi jika tidak membangun komunikasi akan terjadi kesalahpahaman antara orang tua, siswa, dan guru, seperti itu. Kemudian pengaruh pandemi ini sangat berpengaruh terutama kegiatan sekolah. Maka dari itu kebijakan dari pihak pemerintah untuk melakukan pembelajaran secara online terhadap siswa, pembelajaran secara online tersebut itu menjadikan siswa cenderung bosan. Nah, ketika diberikan tugas oleh guru, di sini menyatakan kesimpulan. Di sini saya menyatakan kesimpulan bahwa dengan adanya masa pandemi COVID-19 ini, sistem pembelajarannya itu menggunakan grup WA, via grup WA yang dilakukan oleh guru dalam memberikan tugas-tugas sebagai pengganti mengajar selama pandemi. Nah, dari penelitian tersebut pihak sekolah sudah berusaha memberikan upaya dalam bentuk pembelajaran sehingga siswa tetap melaksanakan sekolah berdasarkan anjuran pemerintah. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Penggunaan internet dan teknologi multimedia mampu merubah cara penyampaian pengetahuan dan dapat menjadi alternatif pembelajaran. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang mampu mempertemukan siswa dan guru untuk melaksanakan interaksi pembelajaran dengan bantuan internet. Kemudian ada perumusan masalah.
Eh, yang pertama, bagaimana gambaran pembelajaran daring kelas 6 di SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 di masa pandemi COVID-19? Yang kedua, bagaimana hasil belajar siswa kelas 6 di SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 di masa pandemi COVID-19? Dan yang ketiga, bagaimana intensitas penggunaan gadget terhadap hasil belajar siswa kelas 6 di SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 semasa pandemi COVID-19? Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui gambaran pembelajaran daring di SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 semasa pandemi COVID-19. Yang kedua, mengetahui hasil belajar siswa kelas 6 di SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 semasa pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, mengetahui intensitas penggunaan gadget terhadap hasil belajar siswa kelas 6 di SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 semasa pandemi COVID-19. Nah, di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoristis. Di sini manfaat teoristis mendorong guru berkembang secara profesional yang dapat memahami tugasnya sebagai pendidik kelas dalam menerapkan berbagai strategi, metode, dan teori dalam pembelajaran serta dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul di kelasnya secara profesional. Yang kedua, manfaat praktis bagi siswa dapat menggunakan gadget sebaik mungkin untuk meningkatkan hasil belajar. Yang kedua, bagi sekolah memberikan masukan dan kontribusi yang bermanfaat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Dan yang ketiga, bagi peneliti dapat dijadikan temuan awal untuk melakukan penelitian lanjut tentang pengaruh gadget terhadap motivasi dan hasil belajar siswa di institut pendidikan lainnya. Yang selanjutnya ada landasan teori di bab 2. Di sini ada definisi gadget, definisi hasil belajar, pengaruh gadget, fungsi gadget, peran orang tua terhadap pemanfaatan gadget. Nah, yang pada bagian kajian hasil penelitiannya relevan. Selain itu, tantangan pembelajaran daring adalah ketersediaan layanan internet. Sebagian siswa mengakses internet menggunakan layar seluler dan sebagian kecil menggunakan layanan WiFi. Ketika kebijakan pembelajaran daring ditetapkan di SD Muhammadiyah Wirobrajan 1, beberapa siswa atau orang tua wali merasa kesulitan. Mereka mengalami kesulitan sinyal seluler ketika di daerah masing-masing. Jika ada sinyal yang didapatkan pun juga sangat lemah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan pembelajaran daring di SD Muhammadiyah Wirobrajan 1. Kemudian ada kerangka berpikirnya. Hasil belajar sendiri dipengaruhi oleh aktivitas siswa dalam proses belajar baik di sekolah maupun di rumah. Pemanfaatan handphone ini merupakan aktivitas yang dilakukan siswa, tinggal bagaimana siswa tersebut memanfaatkannya, baik dari segi waktu, tempat maupun penggunaannya. Dan itu juga perlu pengawasan dan perhatian orang tua di rumah maupun guru di sekolah untuk mengawasi dan memperhatikan siswanya dalam memanfaatkan handphone agar siswa benar-benar memanfaatkan handphone dalam dunia pendidikannya dan mencegah terjerumus ke hal-hal yang negatif. Di sini variabel bebasnya itu gadget dan variabel terikatnya itu hasil belajar. Kemudian ada hipotesis. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh positif pemanfaatan handphone sebagai media pembelajaran terhadap hasil belajar. Siswa akan lebih baik hasil belajarnya bila dapat meminimalkan waktu dalam penggunaan handphone yang tidak penting dan mengalihkannya dengan cara memanfaatkan handphone tersebut ke hal-hal positif dalam kegiatan pembelajaran. Dengan kata lain, selain siswa memanfaatkan handphone untuk hal-hal yang positif dalam kegiatan pembelajaran, maka semakin baik hasil belajar mereka. Kemudian di bab 3 ada metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian.
Di sini saya melaksanakannya di SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 Yogyakarta yang beralamat di Pakuncen Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun pelaksanaan penelitian ini yaitu tanggal 14 September sampai tanggal 14 November 2020. Kemudian ada jenis dan desain penelitian. Nah, penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan tujuan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dari kancah atau objek penelitian yang sebenarnya, dan untuk mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau komunitas. Kemudian populasi dan sampel penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas 6 di SD Muhammadiyah Wirobrajan 1 yang berjumlah 32 siswa. Sampel pada penelitian ini berjumlah 32 siswa yang didapat 25% dari jumlah populasi 200 siswa. Oleh karena hak setiap subjek sama, maka peneliti terlepas dari perasaan ingin mengistimewakan satu atau beberapa subjek untuk dijadikan sampel, seperti itu. Kemudian ada variabel penelitian. Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian adalah variabel bebas atau independen atau X. Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebas adalah pengaruh penggunaan gadget. Variabel terikat dependen atau Y. Dalam penelitian ini yang merupakan variabel terikatnya adalah motivasi dan hasil belajar siswa kelas 6 SD Muhammadiyah Wirobrajan 1. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Di antaranya, penulis menggunakan beberapa metode observasi. Metode observasi adalah suatu cara mengumpulkan data dengan pengamatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Tujuan pengamatan ini adalah untuk memperoleh data sebagaimana mestinya. Kemudian instrumen penilaian. Di sini kami menggunakan observasi secara langsung, sedangkan dokumentasi digunakan untuk mencari data prestasi belajar siswa. Prestasi belajar siswa diambil dari salah satu nilai muatan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam pada tema 6 subtema 2 pembelajaran 1 kurikulum 2013. Teknik analisis data. Di sini kami menggunakan analisis deskriptif. Yang dimaksud analisis deskriptif adalah menggambarkan yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.